ini kan ini adalah orang-orang yang memang terdahulu gitu kan, mungkin punya keahlian juga bidang keilmuannya dan sebagainya. Bahkan orang-orang juga mengatakan bahwa ini adalah ada yang Prabu Siliwangi, terus Maung Bodas atau Macan Putih, dan ada mitosnya Nyi Roro Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat kontrakan official dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah. Bajek merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Bajek mengunjungi Kang Rahman. Beliau adalah seorang pelukis yang handal, sahabat. Maka dari itu, mungkin selama beliau melukis dan membuat lukisan-lukisan yang seperti ini, mungkin Bajek juga merasa penasaran, bahkan mungkin juga ada mitos-mitos yang terjadi pada beliau. Maka seperti itu, sebelumnya Bajek membuka dan bertanya kepada beliau, Bajek mau salam dulu kepada sahabat-sahabat yang di luar sana, yang dari Banten Sancang, juga Garut Sancang, Banten, Jakarta, Cirebon, kota Tasikmalaya, Cigorowong, juga kota Indiang, yang dan juga Bajek merasa dan bersyukur mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mensubscribe. Mudah-mudahan kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangganya, mawaddah warahmah, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya. Ya sahabat, biar telah terlalu malam, ini Bajek berada di lokasi di kampung apa? Ciburu Hilir. Apa? Kampung Ciburu Hilir. Kampung Ciburu Hilir. Alhamdulillah pada malam ini Bajek berkunjung. Sehat, Pak? Sehat, Bang Jek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sahabat, ini Kang Rahman akan memperkenalkan dulu sama biasanya untuk memperkenalkan. Silakan Pak Rahman, perkenalkan dulu. Ya, sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasul Rahayu Sagung Dumadi. Selamat malam semuanya, selamat bertemu. Perkenalkan, nama saya Rahman. Di sini saya tinggal di Kampung Ciburu Hilir, Desa Sukasyukur, Kecamatan Cisayong, dan berada tepat di Kabupaten Tasikmalaya. Itu sementara itu perkenalan mungkin cukup. Ya, terima kasih. Bajek. Siap, terima kasih. Ya sahabat, kita langsung aja ke pokok, karena Bajek juga merasa penasaran, juga Bajek juga ingin tahu cerita perjalanan Kang Rahman selama beliau menjadi pelukis. Yang mudah-mudahan aja sahabat-sahabat semua yang ada di luar sana juga mungkin ada seprofesi dengan beliau, bakal tahu apa yang akan diceritakan oleh Kang Rahman. Kang Rahman, mungkin Bajek ingin bertanya, Kang Rahman mulai dari umur berapa tahun Kang Rahman belajar melukis seperti ini? Mungkin Kang Rahman silakan diceritakan kepada sahabat dari mulai umur berapa tahun belajar melukis sampai sekarang. Silakan Kang Rahman. Kalau ngelukis mungkin sejak kecil ya, saya usia 7 tahun waktu itu udah seneng mulai melukis coret-coret di buku. Dan waktu SD itu udah mulai seneng. Sejak itulah karena seneng sejak kecil dan tidak pernah belajar secara formal, cuma otodidak aja. Otodidak dan terus belajar, walaupun bukan profesional tapi seneng. Karena kalau udah seneng apapun ditekuni dengan senang hati. Ya, sahabat, ini Kang Rahman, alhamdulillah beliau itu dari umur 7 tahun ya, beliau belajar dan mempelajari terus dengan kesabaran dan ketawakalnya, alhamdulillah, sehingga sampai sekarang
Kang Rohman ini umur berapa Bang Rohman? Sekarang 43. 43 tahun. Berarti dari mulai 7 tahun sampai 43 berapa tahun, dari mulai tahun berapa? Bajek tidak bisa menghitungnya. Tapi alhamdulillah pada malam ini Bajek bisa silaturahmi dan bisa bertanya dengan Bang Rohman, Kang Rohman ini. Mulai kita sahabat, kita tanya. Ini mungkin Kang Rohman ya, selama Kang Rohman itu melukis seperti ini, gambar-gambar seperti ini, macan putih juga ini, Nyi Ratu Kido ya, Nyi Ratu Kido ini Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi ya. Mungkin yang ini kan ini adalah orang-orang yang memang terdahulu gitu kan, mungkin punya keahlian-keahlian juga bidang keilmuannya dan sebagainya. Bahkan orang-orang juga mengatakan bahwa ini adalah gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang mistis mungkin, karena ini orang-orang yang terdahulu yang punya ilmu gitu kan. Nah, yang namanya melukis gambar-gambar seperti ini, apalagi yang digambarnya itu adalah orang-orang yang oleh masyarakat sekarang dijadikan apa istilahnya mistis lah, gitu. Ada karomahnya atau ada kekuatannya sebagainya. Nah ini Bang Rohman, saya mau tanya Bajek, mungkin selama melukis Prabu Siliwangi dulu ya, kejadian apa yang menimpa ke Kang Rohman waktu melukis Prabu Siliwangi ini? Mungkin ada mitos apa yang terjadi kepada diri Kang Rohman itu apa? Silakan ceritakan Bang Rohman. Belajar dari pengalaman deh, bahwa kalau orang bilang mungkin Rasulullah bilang ya, malam ya'juk lam ya'rif, siapa yang mengalami nggak bakalan paham. Dan banyak orang-orang bijak bahwa pengalaman adalah hutang. Ketika apa yang saya tidak alami tidak mau saya ceritakan. Berhubung Mbah Hajik barusan bertanya atau untuk membeberkan apa saja yang dialami sama saya, insya Allah yang saya alami mungkin ceritakan sedikit. Kalaupun mungkin pengalaman saya pasti akan berbeda dengan yang lain. Selama karena saya bukan kesenangan saya melukis, jadi berbekal dari kesenangan apapun dilakukan tanpa beban, tanpa keluh kesah, dengan senang hati selalu. Mantap. Dengan senang itu banyak, bukan cuma lukisan-lukisan ini aja, mungkin lukisan-lukisan yang lain ada banyak juga. Berhubung dengan barusan kata Bajik bahwa ada yang Prabu Siliwangi, terus Maung Bodas atau Macan Putih, dan ada mitosnya Nyi Roro Kidul. Berbagai macam versi masyarakat cerita tentang mitos ini. Kalau kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar ada juga Bajik ya, cuman nggak terlalu saya indahkan. Sebelum saya melakukan pekerjaan lah, kalau ini pekerjaan kesenangan saya untuk melukis, apalagi tokoh-tokoh terdahulu ya, para karuhun kalau kita bilang, leluhur kita ya, leluhur kita yang mungkin udah ngetop dengan kesaktiannya, ilmu-ilmunya yang di film-film juga ada, di sejarah udah di Pajajaran ya, di Jawa Barat khususnya di sini. Selama saya ngelukis yang ini, kebiasaan mungkin berdoa dulu, Ajek ya, doa yang diajarkan sama leluhur Nusantara ya, bahwa Rahayu Sagung Dumadi, karena mendoakan seluruh makhluk hidup yang ada di semesta ini, baik yang kelihatan atau yang nggak kelihatan, karena saya yakin bahwa di sini mungkin banyak energi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Saya doakan juga semuanya. Jadi udah diajarkan leluhur kita ngedoa nggak cuma keluarga aja, semua semesta ini saya doakan. Udah kebiasaan yang diajarkan oleh leluhur kita sejak dulu. Satu itu nggak ada ritual-ritual seperti apa, nggak ada. Saya cuma berdoa aja, izin untuk seluruh makhluk yang ada di semesta ini. Kejadian-kejadian untuk menimpa diri saya, secara pengalaman saya nggak ada, nggak ada efek-efek negatif atau apa, nggak ada. Karena sebelum melakukan tadi berdoa dulu, terus mungkin saya usahakan seluruh yang ada energi di saya, baik pikiran, perasaan, semuanya saya salurkan dulu ke hal yang positif. Nggak ada hal yang negatif untuk menarik, karena like strikes like ya. Karena kalau saya tebarkan di sini energi negatif, ya mungkin energi negatif dari luar pasti datang. Ya, sementara saya semua ini dulu dipositifkan dulu semuanya, pikiran, rasa, energi-energi yang di dalam diri saya. Insya Allah, kalaupun ada yang hadir, waktu saya ngelukis pernah Nyi Roro Kidul ya, di
taruh dari saung saya sana tempat melukis, cuman ada pengalaman merasakan energi-energi yang mungkin datang hadir menemani saya. Mungkin kalau kepercayaan yang lain, kalaupun nggak berwujud ya makhluk-makhluk yang mungkin ada di semesta ini yang ikut nggak tahu maksudnya apa, nonton atau apa, cuman ikut datang aja. Saya rasakan energinya kuat. Tapi pasti saya rasakan energi itu, insya Allah energi positif lah mungkin. Ya mungkin. Ya. Ya. Kang Rahman, Abah Jack potong dulu ya. Ya. Biar masyarakat atau sahabat-sahabat yang di luar sana mengerti tentang apa yang diceritakan oleh Kang Rahman ini. Jadi Abah Jack mau sampaikan dulu. Siap. Sebagian apa yang diceritakan oleh Kang Rahman. Jadi sahabat-sahabat, Kang Rahman itu dia kalau mau melukis apapun dia itu selalu berdoa dan berpasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada ritual pesugihan, tidak ada ya. Nggak ada. Pesugihan nggak ada. Jadi Kang Rahman ini dia itu murni sekali, hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Yeah. Nah, memang masyarakat juga mengatakan bahwa yang namanya ini lukisan-lukisan seperti ini memang ada energi-energi yang menurut Bajik itu ada disebut aura-aura lah gitu. Auranya, ya khodamnya atau apa gitu. Tapi alhamdulillah yang diceritakan barusan Kang Rahman itu Bajik juga mengerti. Yang namanya apapun, segala sesuatu apapun, kalau memang kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah tidak ada sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, asalkan kita yakin gitu ya Bang. Nah, ya sahabat, mungkin itulah cerita atau pengalaman yang dialami oleh Kang Rahman. Ternyata Bajik juga sangat angkat jempol juga, karena beliau ritualnya dengan berdoa aja. Mungkin Kang Rahman, Bajik mau bertanya lagi nih tentang masalah melukis ini. Mungkin Kang Rahman mengalami pernah sakit atau gimana gitu ya, selain mitos-mitos yang lain gitu kan, yang terjadi pada diri Kang Rahman. Mungkin selama melukis apa, mungkin pernah mengalami sakit atau apa. Silakan. Selama saya melukis, menggeluti pekerjaan ini, kalau sakit ada sakit, tapi bukan karena dengan lukisan ini Bang Jack ya. Bang Jack kebetulan mungkin kecapean atau apa, nggak ada kaitan. Tapi kan dulu pernah Bajik mendengar katanya pengalaman itu pernah melukis sesuatu lukisan yang sangat energi kuat. Terus Kang Rahman setelah itu beres melukis, Kang Rahman itu mengalami sakit, gitu kan. Sakitnya aneh lah gitu katanya, gitu kan. Mungkin itu dah katanya. Mungkin silakan Kang Rahman jelaskan aja yang biar jadi masyarakat juga yang ada di luar sana yang menonton podcast ini biar mengerti bahwa tidak selamanya pelukis itu mengalami mitos apapun gitu kan. Apalagi kalau memang dia itu melukisnya dengan dibacakan basmalah dulu, berdoa dulu sebagai insya Allah lah segala sesuatunya bakal tercapai. Ya Kang, silahkan apa yang diceritakan. Memang masyarakat mengatakan bahwa Kang Rahman pernah sakit gitu karena gara-gara melukis sesuatu yang berbenturan lah gitu mungkin. Silakan. Nah, kalau sakit mungkin melukis ya terus sakit nggak langsung begitu Bajik ya. Kalau sakit pernah ngalamin, tapi menurut saya nggak ada kaitannya dengan lukisan. Cuman saya pernah ngalamin sakit. Kata orang mungkin beberapa kali saya udah dibilang orang meninggal, ya. Hampir mau dimandiin, meninggal. Orang bilang mati suri, ketinggalan. Tapi saya yakin nggak ada kaitannya dengan lukisan itu. Cuman ada sedikit, kalau bilang orang spiritual lah, gitu aja. Tapi nggak ada hubungannya dengan lukis. Tapi hal-hal yang mistis yang lain, orang yang datang berkunjung ke rumah ya. Banyak lukisan di rumah ya. Jadi bukan lukisan ini aja, bukan, banyak versi orang-orang biasa juga bisa dilukis gitu. Iya, bisa dilukis. Jadi potret bisa dilukis. Nah, kebetulan kalau yang tergantung orang datangnya seperti apa ke rumah. Terus kalau dia bawa energi negatif, mungkin pas ngeliat lukisan terus imajinasinya kemana ke bawah. Pernah ada yang ngerasain sakit atau ketakutan lah. Udah tutupin yang itu katanya, balikin lukisannya, jangan, saya nggak sanggup melihatnya. Padahal menurut saya biasa-biasa aja, tapi pas begitu ada orang nggak tahu lah seperti apa, imajinasinya mungkin terlalu jauh atau gimana. Kadang-kadang katanya ngelihat
yang Prabu Suliwon ini hidup katanya, matanya kesana kemari kayak ikut. Memang lukisan kalau fokusnya ke kamera waktu di foto ikut ya. Cuman ngerasa bukan seperti itu, katanya hidup aja katanya matanya. Kamu tutupin aja dulu katanya. Terus ada yang sampai sakit juga ya waktu itu, mungkin entah kebetulan entah apa, dia iseng ke salah satu lukisan, musab-musab gitu, kalau kemudian entah atau masuk angin atau apalah mungkin, tapi percaya mereka nggak tahu. Tapi buat saya sendiri, selama melukis, karena niatnya baik, terus dengan doa yang baik, energi selalu positif, insya Allah mungkin karena lain listrik lain, karena saya tebarkan energi positif, insya Allah. Karena itu hukumnya lain listrik lain, hal yang sama kan menarik hal yang sama. Ketika di sini positif semuanya, ya mungkin segala energi positif di semesta ini yang datang yang positif, kita undang juga yang positif. Karena saya nggak tebarkan energi negatif. Dan itu aja Bajik, pengalaman yang lukis kalau jauh sampai sakit nggak ada kaitannya ke lukisan. Cuman waktu itu pernah sih saya sakit sampai meninggal. Dibilang orang meninggal saya 3 kali. Udah ngalamin meninggal, dibilang orang 3 kali. Cuman menurut saya bukan meninggal. Kalau orang bilang meninggal, saya masih ingat. Cuman ada perjalanan lah. Perjalanan nggak bisa diceritakan di sini lah. Pengalaman itu mungkin ada perjalanan di luar tubuh saya. Itu bisa diceritakan di sini. Jam. Ya, terima kasih Pak Rahman. Itulah sahabat, kita kupas lagi ya apa yang diceritakan baru Pak Rahman ini. Dia itu pernah mengalami sakit. Tapi orang-orang juga pasti bakal ada yang positif atau juga negatif ya. Ya, yang mengatakan Pak Rahman ini mungkin mati suri atau apa dan sebagainya seperti itulah. Jadi sahabat, pengalaman Kang Rahman itu selama melukis juga memang inilah yang terjadi oleh Kang Rahman. Itu kita kembalikan kepada sahabat-sahabat yang di luar sana. Walaupun ini tidak percaya, aku percaya silahkan aja. Yang penting Kang Rahman mengalami aja ya. Kang Rahman. Tapi walaupun tadi merasakan sakit lama kayak orang yang udah meninggal, tapi Kang Rahman mengatakan itu tidak dikaitkan dengan pengalaman lukisan gitu kan. Tapi sahabat-sahabat juga silakanlah sahabat-sahabat yang akan menilainya. Apakah ini mungkin sakitnya gara-gara melukis atau gara-gara kecapean, atau apakah takdir yang Maha Kuasa gitu ya. Nah mungkin sahabat-sahabat, Kang Rahman ada lagi nggak yang diceritakan? Ada sedikit mungkin, kalaupun kejadian aneh ya. Saya pernah punya HP dulu udah Android ya. Beberapa kali lukisannya kebetulan dibawa sama saudara Uno ya. Beberapa kali melukis itu, bukan gagal ya, cuman kalau itu fotonya gambar lukisannya Rokil juga. Waktu itu wajahnya ingin berubah kesini. Setelah saya masuk, mungkin kalau orang-orang masuknya ke intuisi ya, saya nggak pakai lagi energi pikiran. Karena Einstein ya yang bisa pakai intuisi itu. Saya belum nyampe intuisi mungkin, cuman saya nutup pikiran, coba ditutup. Saya coba jalan sendiri, mungkin pergerakan tangan sendiri, dan enaknya kesini. Jadi udah maunya gitu, enak dipandang. Setelah itu jadi kan penasaran. Kalau saya ngelihat lukisan udah jadi difotoin dulu, udah difotoin baru sambil santai dilihatin di HP kekurangannya gitu. Ya, di kontrol ya, entah karena moto lukisan itu, entah mungkin udah saatnya HP rusak. Tapi setelah moto-moto itu HP rusak dan nggak bisa diperbaiki. Itu aja, kejadian itu aja. Itu udah berapa HP itu yang rusak waktu moto itu? Cuma satu. Tapi tidak bisa diperbaiki. Counter juga tidak bisa memperbaiki. Bisa. Masya Allah. Ganti aja. Begitu aja. Mungkin udah waktunya rusak fatal. Harus diganti yang baru. Iya. Gitu. Jadi sahabat, mungkin inilah pengalaman Kang Rahman ya, barusan sudah diceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Ya, dari mulai dia itu belajar melukis dari mulai 7 tahun, umur 20 tahun sampai sekarang 2024. Dia masih tetap melukis. Bahkan melukis juga yang aneh-aneh juga sahabat nih, seperti ini. Bajik mah kalau melihat seperti ini merinding juga nih. Tapi Kang Rahman biasa-biasa aja. Tapi punya pengalaman juga, dia itu mengalami sakit yang mungkin masyarakat atau sahabat-sahabat di sana pasti bakal mengadukan dengan ya ini gara-gara melukis atau apa dan sebagainya. Serah saja.
mungkin sahabat yang menilainya. Tapi pengalaman Kang Rahman seperti itu. Nah, sahabat mungkin pertemuan dan obrol bincang-bincang dengan Kang Rahman mungkin dicukupkan sekian. Ya, banyak. Itu karena Kang Rahman tidak bisa mengungkapkan yang ada yang tidak ada. Ya, karena ini dengan real aja lah sahabat. Ya. Jadi sahabat mungkinlah inilah berbincang-bincang dengan Kang Rahman. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dijadikan suatu pendidikan buat kita, pelajar buat kita. Dan inilah suatu pengalaman Kang Rahman yang mungkin buat Pak Jack mah agak bos. Dia kalau mau melukis dimulai dengan bacaan basmalah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena dia tidak mau ada sesuatu yang terjadi pada diri Kang Rahman atau dengan keluarganya seperti itu aja. Mungkin sahabat pertemuan berbincang-bincang dengan Kang Rahman, Pak Jack cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua yang nonton podcast ini. Dan sekali lagi Pak Jack mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang telah subscribe, juga menonton dan like dan men-sharekan juga. Mungkin sekian dari Pak Jack dan Kang Rahman. Terima kasih atas penerimanya Pak Jack datang ke sini. Sama-sama. Dan Kang Rahman mau menerima dan siap diberbicarakan atau dibincangkan, diobrolkan lewat podcast ini. Mudah-mudahan Kang Rahman panjang umurnya ya, berkah rezekinya, selamat lahir dan batinnya. Mungkin kita sahabat, wallahumma fiqil tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengalaman mistis.